Sudah di perpustakaan nih. Mau baca buku apa ya? Ada buku logika dan himpunan. Menarik, tapi penasaran juga dengan buku Hujan karya Terelie. Kira-kira aku baca buku yang mana dulu ya? Besok sih mau ulangan. Tapi mau refreshing juga nih dengan baca novel. Duh, jadi bingung deh mau baca yang mana duluan. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Ini pengertiannya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, rekaan itu buatan atau hayalan. Jadi cerita-cerita dari buku fiksi ini berisi sebuah cerita rekaan, buatan manusia, atau hayalan-hayalan imajinasi-imajinasi manusia yang dibuatkan dalam sebuah buku. Contohnya ini ada novel Hujan karya Terelie. Ini adalah contoh dari buku fiksi atau hayalan. Selanjutnya ada lagi kumpulan cerpen. Nah, dari kumpulan-kumpulan cerpen ini berdasarkan imajinasi juga. Seseorang punya imajinasi dituliskan dalam sebuah cerpen dan kumpulan cerpen. Selanjutnya ada kumpulan puisi, isinya juga berdasarkan sebuah imajinasi dituliskan dalam majas-majas puisi. Itu adalah contoh-contoh buku fiksi. Selanjutnya kita akan masuk dalam buku non-fiksi. Pengertiannya adalah buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya, bukan imajinasi, bukan hayalan, bukan buatan sebuah cerita rekaan atau buatan manusia, tapi ini real benar-benar terjadi, hasil sebuah pemikiran, hasil sebuah penelitian, keilmuan, karya dari seseorang yang dituliskan dalam sebuah buku non-fiksi. Tidak fiksi, tidak buatan, tidak rekaan. Nah, contohnya logika dan himpunan. Ini buku-buku pelajaran, buku-buku pengetahuan. Ini contoh dari buku non-fiksi. Selanjutnya ada lagi buku psikologis, membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh. Ini tidak sembarangan buat ini berdasarkan keilmuan psikologis. Kita akan tahu bagaimana cara membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh berdasarkan penelitian. Nah, selanjutnya ada juga teknik dasar menyulam untuk pemula. Nah, ini kan tentunya sudah sebelum kita menulis buku, kita harus tahu dulu, harus mencoba dulu bagaimana teknik-tekniknya, ada caranya, bagaimana cara untuk menyulam. Setelah kita tahu cara menyelam, lalu kita berbagi kepada orang lain dengan membuat buku non-fiksi ini, yaitu teknik dasar menyelam. Tidak sembarangan. Jadi tidak asal kita belum tahu ilmunya, tapi kita membuat buku, tapi di buku non-fiksi ini kita tahu dulu ilmunya, lalu kita mau berbagi nih kepada orang lain dengan membuat sebuah buku non-fiksi, contohnya teknik dasar menyelam untuk pemula. Baik, kita akan simpulkan ya di akhir dari pertemuan ini, yaitu pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau hayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.